Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodratnya. Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu, firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Nah ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci. Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia. Itu bisa timbul pertanyaan begini, Bang Denny. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu sebegitu besarnya sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan? Itu menjadi pertanyaan paradoks. Paradoks dia jadinya. Jadi yang sesuatu yang tidak pada kodratnya gitulah. Kita bilang maha kuasa bukan berarti dia maha kuasa, tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa. Maksudnya begitu. Jadi paradoks, dia kontra ya. Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan being itu gitu loh. Contoh misalnya, kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa, karena dia maha kuasa dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, kan begitu. Itu kalau ada ungkapan seperti itu. Ada orang premis begitu ya. Premisnya begitu. Kan kita bisa bertanya begini, kalau dia maha kuasa dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Nah itu kan pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Betul kan? Kalau Tuhan punya sifat jahat nggak? Nggak. Jadi bisa nggak pada saat yang sama Tuhan yang tidak punya sifat jahat mempunyai sifat jahat? Itu maksudnya gitu. Kristen itu agama yang tidak logis. Menurut Koh Donditan, doktrin inkarnasi menimbulkan pertanyaan logis yang serius. Tuhan dipahami memiliki sifat maha kuasa, maha tahu, maha suci, maha benar, dan maha kekal. Sifat-sifat tersebut merupakan kodrat Tuhan. Karena itu, jika Tuhan menjadi manusia yang terbatas, lapar, haus, lelah, tidak mengetahui segala sesuatu, dan dapat mati, muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih mempertahankan kodratnya? Menurut Koh Donditan, sesuatu tidak mungkin pada saat yang sama bersifat maha kuasa dan tidak maha kuasa, tidak terbatas dan terbatas. Ia membandingkannya dengan paradoks batu yang terlalu berat untuk diangkat Tuhan. Paradoks itu dianggap tidak logis karena bertentangan dengan kodrat kemahakuasaan Tuhan. Dengan logika yang sama, ia mempertanyakan bagaimana Tuhan yang maha kuasa dapat menjadi manusia yang tidak maha kuasa. Selain itu, Koh Donditan menyoroti masalah dasar Alkitab Kristen. Jika inkarnasi merupakan ajaran yang sangat penting, mengapa tidak ada satupun ayat yang mencatat Yesus berkata secara langsung, "Aku adalah Tuhan yang menjadi manusia," atau "Aku adalah inkarnasi Tuhan"? Ia juga membandingkannya dengan Perjanjian Lama, di mana Tuhan berulang kali menyatakan, "Akulah Tuhan," dan kalimat serupa. Bahkan dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai ayat 16, Tuhan berbicara panjang kepada Kain tentang persoalan keluarga dan dosa. Menurutnya, jika hal seperti itu dijelaskan secara rinci, maka lebih aneh lagi apabila ajaran yang dianggap inti iman Kristen yang tidak pernah dinyatakan secara eksplisit oleh Yesus sendiri. Inilah alasan mengapa ia menganggap doktrin inkarnasi masih menjadi pertanyaan besar yang perlu dijawab secara logis dan jelas. Itulah bukti ketidaklogisan agama Kristen. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar menarik. Kita akan membedah secara objektif
argumen filosofis dan tekstual seputar doktrin inkarnasi. Ini semua didasarkan pada ulasan mendetail dari Kodonditan ya. Jadi kita bakal coba menguji logikanya, menelusuri teksnya, dan pastinya melihat kedua sisi dari perdebatan ini secara seimbang. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, biar kebayang arahnya, ini rute perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas sifat dasar Tuhan. Terus kita masuk ke paradoks logika. Ketiga, kita lakukan analisis teks Alkitab. Dan terakhir, kita tutup dengan perdebatan teologisnya. Bagian pertama, sifat dasar Tuhan. Kita mulai dari konsep yang paling fundamental dulu ya. Kalau kita ngomongin Tuhan, sebagian besar dari kita pasti sepakat kalau Tuhan itu punya atribut mutlak, ya kan? Maha kuasa, maha tahu, maha suci, maha benar, maha baik, maha pengampun, dan pastinya kekal abadi. Nah, menurut ulasan Kodonditan, poin krusialnya di sini adalah atribut-atribut ini tuh bukan sekedar fitur tambahan atau aksesoris yang bisa dilepas pasang sesuka hati. Enggak, ini benar-benar inti kodrat dasar dari Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, kalau satu aja dari kata maha ini hilang, apa iya sosok tersebut masih bisa dibilang Tuhan dalam pengertian yang sesungguhnya? Dan ini secara brilian mengilustrasikan masalah utamanya. Coba deh kita bandingkan. Sifat Tuhan itu kan sama sekali nggak terbatas. Nggak pernah lapar, nggak pernah haus, abadi. Terus kita bandingkan dengan kodrat manusia. Manusia itu ya kita tahulah sangat terbatas. Kita bisa ngerasa lapar, capek, menderita, dan pada akhirnya bisa mati. Kontras yang tajam banget ini nih yang jadi pondasi pertanyaan inti Kodonditan. Masuk akal nggak sih kalau sebuah entitas yang benar-benar nggak terbatas tiba-tiba mengadopsi sifat-sifat manusia yang super terbatas ini, tapi tetap menjadi Tuhan yang seutuhnya? Dari situ kita masuk ke bagian kedua, paradoks logika. Di sinilah gesekan filosofisnya mulai kerasa banget. Kalian mungkin pernah dengar pertanyaan filosofis klasik ini. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sampai-sampai dia sendiri nggak kuat mengangkatnya? Kodonditan ngangkat pertanyaan ala Sokrates ini buat ngenalin kita sama konsep paradoks logika. Coba dipikirin deh. Kalau jawabannya ya, berarti Tuhan nggak mampu mengangkat batu itu. Kalau jawabannya tidak, berarti Tuhan nggak mampu menciptakannya. Dua-duanya seolah-olah membatasi kemahakuasaan Tuhan kan? Tapi tunggu dulu, para filsuf punya pandangan menarik soal ini. Bayangin hal-hal kayak lingkaran yang bentuknya kotak, atau segitiga tapi sisinya ada 4, atau bujangan yang udah nikah. Nggak masuk akal kan? Nah, para filsuf ngelihat hal-hal ini bukan sebagai bentuk kelemahan kuasa Tuhan, tapi murni sebagai kontradiksi logis, sesuatu yang secara definisi udah bertentangan dari sananya. Disinilah argumen Kodonditan nancep banget. Dia memandang ide tentang Tuhan yang maha kuasa berubah jadi manusia yang lemah, itu persis kayak kontradiksi logis tadi. Buat benar-benar nekenin poin tersebut, Kodonditan ngelontarin pertanyaan provokatif yang bikin mikir. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, apa Tuhan juga bisa jadi iblis? Wow, pertanyaan ini tuh sengaja menantang asumsi simpel kita yang mikir, ya Tuhan kan maha kuasa, pasti bisa ngelakuin apa aja dong. Tapi pertanyaannya, di mana batasnya? Menurut argumen beliau, Tuhan itu nggak mungkin mengubah dirinya jadi sesuatu yang justru melanggar esensi dan kesuciannya sendiri. Oke, kita beralih dari logika filosofis ke bagian ketiga, analisis teks Alkitab. Mari kita lihat langsung ke sumber teksnya. 200. Angka ini lumayan krusial loh. Kodonditan menyoroti fakta bahwa di Perjanjian Lama, Tuhan itu benar-benar eksplisit mendeklarasikan identitasnya berulang kali. Pernyataan tegas kayak, akulah Tuhan, itu muncul hampir 200 kali. Bayangin, ini sangat jelas, tegas, dan sama sekali nggak menyisakan ruang buat orang salah tafsir tentang siapa yang lagi berfirman. Tapi, coba perhatiin kontrasnya yang sangat mengejutkan dengan angka 0 ini. Menurut analisis dari sumber kita, ternyata ada tepat 0 alias nggak ada sama sekali pernyataan eksplisit dari Yesus di Perjanjian Baru yang secara langsung ngomong kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Jadi, setelah ada ratusan deklarasi tegas di masa lalu, kok tiba-tiba ada kesunyian total soal klaim eksplisit ini dari sosok Yesus sendiri? Nah, yang bikin perbandingan ini makin menarik perhatian tuh gini. Di kitab Kejadian pasal 4, ada cerita tentang masalah perselisihan keluarganya Kain. Nah, masalah keluarga ini aja dapat porsi penjelasan langsung dari Tuhan sebanyak 11 ayat. Kodonditan mempertanyakan perbedaan yang jomplang ini. Masa sih
Masalah perselisihan keluarga dapat firman 11 ayat, tapi doktrin inkarnasi yang notabene adalah inti keselamatan dan pilar utama agama Kristen, malah nggak punya satu pun ayat pernyataan eksplisit dari Yesus. Ini bawa kita ke bagian keempat, perdebatan teologis. Kita bakal dengerin gimana pandangan teologis menjawab klaim-klaim tadi, dan gimana balasan baliknya dari kaum skeptis. Terus, gimana teologi Kristen ngerespon ini? Nah, mereka tuh sebenarnya nggak mendasarkan keyakinan pada satu ayat eksplisit aja. Buat mereka, identitas Yesus itu harus dipahami secara holistik dari keseluruhan Injil. Mereka berargumen bahwa mukjizat-mukjizat itu adalah bukti keilahian. Terus, banyak klaim ilahi yang emang disampaikan secara nggak langsung, dan puncaknya, kebangkitannya adalah penegasannya. Jadi buat ngejawab masalah paradoks tadi, teologi Kristen meyakini konsep dua natur. Tuhan mengambil wujud manusia tanpa sedikit pun kehilangan natur ilahinya. Tapi, tentu aja kaum skeptis punya jawaban balik. Waktu pihak teologi ngajuin penafsiran yang holistik, kaum skeptis membantah dengan bilang, dalam urusan agama, otoritas tertinggi itu harusnya firman Tuhan yang eksplisit dong, bukan sekedar hasil penafsiran manusia. Selain itu, terkait keyakinan sejarah, kaum skeptis menyoroti fakta bahwa doktrin inkarnasi ini baru benar-benar dirumuskan secara resmi ratusan tahun kemudian, tepatnya di Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi. Kalau kita bedah lebih spesifik soal mujizat tadi, teologi Kristen kan menyatakan bahwa mujizat itu sama dengan keilahian. Tapi pandangan skeptis nunjukin satu detail tekstual yang sangat spesifik. Sebelum melakukan mujizat, kayak pas membangkitkan Lazarus atau memberi makan ribuan orang, Yesus itu berdoa terlebih dahulu. Nah loh, ini memicu pertanyaan tajam. Kalau Yesus itu Tuhan, lantas kepada siapa ia berdoa sebelum melakukan mujizat itu? Poin terakhir dari argumen kaum skeptis berkaitan dengan nubuatan. Mereka mencatat kalau nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama itu lebih fokus ke silsilah, seperti sebutan anak Daud atau penguasa dari Bethlehem di kitab Mika. Ini lebih nunjukin peran yang khusus, bukan berarti identitas sebagai sang pencipta. Terus, gimana sama kelahiran yang ajaib? Nah, kelahiran yang ajaib juga nggak otomatis menjadikan seseorang itu Tuhan. Contohnya aja Yohanes Pembaptis. Dia juga lahir secara ajaib dari ibu yang sebelumnya mandul, melalui pengumuman malaikat. Tapi toh, dia nggak dianggap sebagai Tuhan. Pada akhirnya, setelah ngelewatin semua analisa ini, kita bermuara pada satu pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa menyelaraskan antara logika murni, hakikat Tuhan yang sebenarnya, dengan penafsiran dari teks suci? Perdebatan ini benar-benar menyoroti ketegangan antara kebutuhan akan bukti tekstual yang logis dan eksplisit berhadapan dengan keyakinan teologis yang melihat gambaran besarnya secara holistik. Pertanyaannya buat kalian, apakah kebenaran mutlak itu harus selalu tertulis hitam di atas putih atau emang bisa dipahami melalui sebuah gambaran besar? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah kali ini. Saya harap pembahasan kita barusan bikin kalian makin penasaran dan pengen terus menggali lebih dalam.